Soal nomor 6, Q merupakan titik perpotongan dua diagonal sisi kubus yang panjang rusuknya 2 cm. Tentukan panjang QR. Jadi yang harus kita cari itu adalah panjang ini terlebih dahulu. Jadi panjang QP. Jadi yang harus kita cari itu adalah panjang QP. Dan QP itu berada pada diagonal bagian kanan ya. Jadi kalau kita gambar ini perseginya seperti ini. Di sini karena rusuknya 2, di sini 2, berarti menggunakan Pitagoras, misalkan di sini adalah titik P, ini titik Q-nya, misalkan ini titik R S T. Nah, misalkan. Jadi kita harus cari dulu panjang PS. Jadi untuk mencari panjang PS di sini kita gunakan Pitagoras. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu sama dengan 4 ditambah 4. Atau sama dengan 4 dikali 2. Jadi akar 4 itu adalah 2. Jadi 2 akar 2. Jadi panjang PS itu adalah 2 akar 2. Dan sekarang yang ditanyakan panjang PQ. Panjang PQ di sini itu nilainya sama dengan setengahnya dari panjang dari P ke S. Jadi PQ di sini nilainya adalah setengah dari P ke S. Jadi setengah dari 2 akar 2. Jadi setengah dikali 2 akar 2 itu adalah akar 2. Jadi panjang QP di sini sudah kita dapatkan nilainya adalah akar 2. Dan sekarang kita keluarkan segitiga RQP. Jadi kalau dikeluarkan itu seperti ini. Ini R, ini Q, dan di sini P. Ini tegak lurus. QP-nya itu adalah akar 2 dan RP-nya itu adalah 2. Berarti mencari panjang RQ di sini kita kembali gunakan Pitagoras. Jadi 2 kuadrat ditambah akar 2 dikuadratkan. Jadi ditambah akar 2 dikuadratkan. 2 kuadrat itu adalah 4 dan akar 2 dikuadratkan itu menjadi 2. Jadi 4 tambah 2 itu adalah 6. Jadi akar 6. Jadi panjang dari R ke Q itu adalah akar 6. Soal nomor 7, ABCDEFGH adalah kubus dengan rusuk 10 cm, titik X, Y, Z adalah pertengahan EH, BG, dan AB. Hitung panjang XZ, YZ, dan XY. Kita pertama cari panjang dari X ke Z. Dari X ke Z. Ini garisnya. Jadi untuk mencari panjang dari X ke Z, kita tarik dulu ini. Nah, dari X ke A. Dari X ke A tarik garis, nanti ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Jadi pertama yang untuk mencari XZ di sini sama dengan yang digunakan adalah akar dari XA, panjang XA dikuadratkan ditambah dengan AZ dikuadratkan. Jadi sekarang yang harus kita cari adalah panjang XA-nya. Karena di sini rusuknya 10, AB 10, berarti AZ-nya adalah 5. AZ-nya adalah 5. Dan sekarang kita mencari panjang dari XA-nya terlebih dahulu. XA itu berarti berada di sisi ADHE. Jadi kita gambar di sini sebuah sisi ADHE. ADHE. Di sini ada titik X. Nah, panjang XA-nya seperti ini. Ini 5, nilainya tadi sisinya 10, di sini 10. Berarti panjang dari sini adalah 5. Ini nilainya 5. Dan ini adalah 10 sama dengan ini. Jadi ini membentuk sebuah segitiga siku-siku lagi.
yang ini 5, ini adalah 10. Jadi panjang di sini XA-nya. Nah, XA-nya kita gunakan Pitagoras. Jadi kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari XA di sini sama dengan akar dari E ke X dikuadratkan ditambah dengan EA dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari E ke X itu 5 kuadrat ditambah dari E ke A itu 10 kuadrat. Ini menjadi 25 ditambah 100. Jadi sama dengan akar dari 125 atau sama dengan 5 akar 5. 5 akar 5 itu berasal dari 25 dikali 5. Akar 25 adalah 5 akar 5, jadi ditulis tetap akar 5. XA-nya sudah kita dapatkan, AZ-nya sudah ada, jadi kita tinggal masukkan angkanya ke sini. Jadi mencari XZ di sini sama dengan akar dari 5 akar 5 dikuadratkan ditambah dengan AZ-nya 5 kuadrat. Jadi XZ di sini sama dengan akar dari 5 akar 5 dikuadratkan itu adalah 125 dan 5 kuadrat itu 25. Ini hasilnya menjadi 150 dan 150 itu adalah sama dengan 25 dikali 6. Akar 25 itu adalah 5, jadi 5 akar 6 ini Pak. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah panjang dari X ke Z ya, panjang dari X ke Z. Dan sekarang kita mencari panjang dari Z ke Y. Kita mencari panjang dari Z ke Y. Kita gambar ulang di sini gambar perseginya, gambar kubusnya seperti ini. Kita gambar ulang. Dan di sini titik potongnya di sini adalah ini tadi titik X, di sini adalah titik Z ya, titik Z. Nah, ini titik Z. Di sini pas di tengah ini adalah titik Z. Ini adalah titik Y-nya. Jadi sekarang kita tinggal cari panjang dari X ke dari Z ke Y, maksudnya dari Z ke Y. Jadi kita masukkan dulu titik-titiknya. Di sini adalah A, B, C, D, dan satu lagi di atas E, F, G, H. Dan sekarang untuk mencari panjang dari ini Z ke Y, berarti pertama kita harus mencari panjang dari Y ke B. Dan di sini tegak lurus. Nanti kita gunakan lagi Pitagoras. Jadi pertama kita ambil sisi sebelah kanan, yaitu sisi BC GF. Kita tarik diagonal sisinya, ini perpotongannya, dan ini adalah titik Y-nya. Jadi yang kita cari adalah panjang BY. Kita cari panjang BY. Karena nanti untuk mencari ZY di sini sama dengan akar dari ZB kuadrat ditambah dengan BY kuadrat. Nah, ini untuk mencari panjang dari Z ke Y. Jadi kita harus mencari panjang ini. Dan panjang BY kita perhatikan, BY di sini nilainya adalah setengah dari panjang BG. Dan BG itu adalah sama dengan diagonal sisi atau diagonal bidang. Rumus dari diagonal bidang itu adalah S akar 2. S akar 2. Dan sekarang sudah kita tahu kalau BC itu adalah sisi atau rusuk dari kubus itu bernilai 10. Ini adalah S-nya. Jadi nilai S-nya sudah diketahui bernilai 10. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Jadi panjang DS-nya itu adalah 10 akar 2. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilai BY di sini adalah setengah dikali 10 akar 2.
Jadi sama dengan 5 akar 2. Ini panjang BY. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Panjang ZB adalah setengah dari AB. AB itu 10. Karena AB-nya sama dengan 10 dan ZB itu sama dengan ZB, ini maksudnya ZB ya, sama dengan setengah dari AB. Jadi sama dengan setengah dari 10, yaitu 5. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi ZY di sini sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan BY-nya adalah 5 akar 2 dikuadratkan. 5 akar 2 dikuadratkan. Jadi sama dengan 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 50. 50. Jadi 5 akar 2 kalau dikuadratkan, 5 dikuadratkan adalah 25, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 25 kali 2 adalah 50. Jadi sama dengan akar dari 25 ditambah 50 75 ya, 75. 75 itu sama saja dengan 25 dikali 3. Jadi akar dari 25 adalah 5. Jadi 5 akar 3. Ini panjang dari Z ke Y. Dan sekarang satu lagi, kita cari panjang dari X ke Y. Jadi kita gambar lagi, gambar ulang di sini. Gambar kubusnya. Kita gambar kubusnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar kubusnya. Di sini adalah titik A, B, C, D. Di sini E, F, G, H. Tadi titik X-nya di sini. Di sini adalah titik Y. Titik Y. Dan untuk mencari panjang dari X ke Y, jadi ini karena ada di pertengahan, kalau yang titik Y kalau kita tarik direfleksikan terhadap FG, berarti letaknya ada di tengah-tengah FG. Dan kita tarik yang ini juga ada di tengahnya, berarti ini membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Jadi terbayang. Jadi yang bisa kita dapatkan di sini adalah panjang dari, misalkan di sini adalah titik T ya, titik T. Jadi panjang untuk mencari X, Y di sini, mencari X, Y di sini sama dengan akar dari, misalkan di sini adalah YT kuadrat ditambah XT kuadrat. Dan kita sudah tahu kalau panjang dari Y ke T itu setengah dari G ke C. Jadi panjang ini itu setengah dari sini. Ya. Jadi setengahnya dari ini. Dari Y ke T. Misalkan di sini tadi titik T ya, ini titik T. Jadi sekarang yang kita masukkan adalah dari Y ke T itu adalah 5. Jadi 5 kuadrat ditambah satu lagi dari X ke T. X ke T itu adalah 10 kuadrat. Jadi sama dengan 5 kuadrat itu 25 ditambah 100. Jadi sama dengan akar dari 125. 125 itu adalah 25 dikali 5. Jadi sama dengan ini diakarkan, 25 diakarkan menjadi 5. Dan akar 5 diakarkan tetap kita tulis akar 5. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 7 ya, caranya seperti ini. Soal nomor 8, perhatikan gambar prisma berikut. Diketahui alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang BC 3 dan AC 4. Jika luas permukaan prisma adalah 108, tentukan tinggi prisma tersebut dan jelaskan bagaimana cara kalian mencari luas bidang ABF. Sekarang kalau panjang BC-nya sudah diketahui, di sini nilainya 3, ini 4, berarti panjang AB-nya itu adalah di sini 5. Jadi kita gunakan Pitagoras untuk mendapatkan nilai 5 di sini. Jadi caranya seperti ini. Jadi untuk mencari AB di sini sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AC kuadrat.
Jadi sama dengan BC-nya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi 9 tambah 16. Jadi sama dengan akar dari 25, jadi sama dengan 5. Jadi panjang AB-nya adalah 5. Dan sekarang panjang AB di sini jadi digunakan nanti untuk mencari tinggi dari ini. Jadi supaya komplit nilai-nilai di bagian alasnya. Jadi rumus LSP itu sama dengan 2 luas segitiga ditambah jumlah 3 luas persegi. Jadi ada 3 luas persegi. Jadi jumlah, tapi ini jumlah ya, bukan kali 3, ini jumlah. Dan yang ini, jadi untuk LSP yang ini bagian 3 luas persegi di sini. Oh, yang ini segitiga nih, ini segitiga. Jadi 2 luas segitiga. Yang ini adalah sama saja dengan keliling segitiga. Keliling segitiga dikali tinggi. Jadi keliling segitiga dikali tinggi. Jadi sekarang kita masukkan LSP-nya 108 sama dengan 2 luas segitiga. Luas segitiga kita hitung yang luas segitiga ABC, berarti luas segitiga ABC. Jadi kita hitung, perhatikan luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Jadi alas kali tinggi dibagi 2. Jadi alasnya itu bisa yang BC, misalkan 2 BC dikali tingginya AC dibagi 2 ditambah keliling segitiga, berarti keliling segitiga itu panjang AB ditambah BC ditambah AC. Nah, dikali tinggi. Jadi seperti ini. Jadi 108 itu sama dengan kita masukkan angkanya, ini langsung coret aja 2. Jadi BC kali AC. BC 3, AC-nya 4 ditambah AB, BC dan AC. AB-nya 5, BC-nya tadi 3 dan AC-nya 4 dikali tinggi. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Kita jumlahkan dan yang ini kita kalikan. Ini adalah 108, ini 12, dan yang ini adalah 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12. Jadi 12T. Jadi mencari T di sini adalah 108 dibagi 108, ini dibagi 2 ruangannya, dikurangi 12 sama dengan 12T. Jadi 12T. Jadi 108 kurangi 12, 8 kurangi 2, 6, 10, 96 sama dengan 12T. Jadi T sama dengan 96 dibagi 12 atau hasilnya 8. Jadi tinggi dari prisma segitiga siku-siku ini adalah 8. Dan sekarang kita mencari panjang dari bukan panjang ya, luas ABF. Luas ABF. Jadi pertama untuk mencari luas ABF berarti kita harus mencari alasnya sudah kita dapatkan. Berarti tinggal mencari tinggi dari segitiga ABF. Mencari tinggi segitiga ABF. Nah, untuk mencari tinggi segitiga ABF, jadi kita logikanya seperti ini. Ini bagian alasnya ada gambarnya bisa seperti ini. Nah, yang ini alasnya, yang ini adalah A, B, C. Dan yang kalau segitiga ABC misalkan yang ini adalah gambar pertama. Dan segitiga ABC ini kita gambar lagi ulang seperti ini. Ini tegak lurusnya. Di sini C, di sini B, dan di sini A. Ini rumus luas segitiganya akan berbeda tapi hasilnya sama. Jadi untuk yang gambar 2, luas segitiganya itu adalah BC dikali AC per 2. Ini untuk yang gambar 2. Dan untuk yang gambar pertama, berarti di sini kita harus tarik tinggi dari segitiganya.
Dan misalkan kita anggap di sini titiknya X. Jadi yang ini kita anggap titik X. Jadi untuk luas segitiga di sini sama dengan alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya adalah C ke X dibagi 2. Dan kalau dihitung nanti luas ini dengan luas ini menghasilkan nilai yang sama. Makanya kita masukkan jadi AB kali CX per 2 sama dengan BC kali AC per 2. Jadi yang titik X di sini berfungsi. Fungsinya seperti ini. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan di sini adalah titik X, bagian yang saya di sini misalkan titik X. Jadi nanti kalau ditarik garis dari F ke X, nah ini membentuk sebuah segitiga siku-siku bagian ini. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi kita mencari titik X di sini, panjang dari C ke X, panjang dari C ke X. Nah, jadi kita teruskan kembali ke bagian ini. AB-nya di sini adalah AB-nya 5, ini CX, ini 2-nya kita bisa coret. Jadi sama dengan BC-nya 3, AC-nya 4, 3 kali 4 adalah 12. Jadi 12. Jadi yang ini adalah 5CX. Jadi CX sama dengan 12 per 5. Dan sudah kita dapatkan sekarang panjang dari C ke X ini adalah titik C ya, yang ini tertutup sama arsir. Jadi kalau kita keluarkan gambarnya, gambar segitiganya menjadi seperti ini. Nah, ini di sini tadi C-nya, di sini X-nya, dan di sini F. Bagian yang atasnya ini adalah F. F-nya kurang indah. Jadi di sini ada F dan C ke F tinggi prisma 8, dari C ke X kita sudah dapatkan nilainya 12 per 5. Jadi panjang dari F ke X kita bisa gunakan Pitagoras. Jadi mencari panjang F ke X itu sama dengan akar dari CX kuadrat ditambah dengan CF kuadrat. Jadi sama dengan CX itu panjangnya 12 per 5 dikuadratkan ditambah dengan CF itu 8 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 12 itu adalah 144 dan 5 itu 25. 8 kuadrat itu 64. Nah ini hasilnya ini per 1 ya. Jadi kalau disamakan penyebutnya ini menjadi pakai 25. 25 bagi 25 adalah 1 kali 144, jadi 144 plus 25 bagi 1 yang ini 25 kali 64, 25 dikali 64 kita kotak dulu. 22 ini jadi 10, 130 bawah 2 12 jadi berapa ini 30 ya, bawah 3 berarti bawah 3 6 kali 2 berarti 15, jadi 006 1600. Jadi nilainya 1600. Di sini ada nilai 1600. Jadi akar dari 144 ditambah 1600 itu menjadi 1744 per 25. Ini untuk nilai tingginya ya, tinggi dari segitiganya. Jadi yang tadi yang nilai fx-nya berarti nilai fx-nya. Jadi untuk mencari luas segitiga ABF di sini sama dengan panjang AB dikali dengan panjang fx dibagi 2. Jadi sama dengan panjang AB-nya adalah 5 dikali panjang fx-nya adalah akar dari
100 berapa 70 ya 1744 per 25 dibagi 2. Ini coba kalian hitung sendiri menggunakan kalkulator. Jadi 1744 dibagi 25 terus diakarkan, terus hasilnya dikali 5 terus dibagi 2. Itu akan menjadi luas dari luas dari segitiga ABF. Atau yang ini sudah saya hitung sebelumnya, yang ini adalah 5, yang akar dari 1744 per 25 itu adalah 8,3 ya, 8,3 atau 35 atau kita bulatkan menjadi 8,4 di sini per 2. Jadi yang ini 5, ini habiskan, ini jadi 42 ya, 4,2. Jadi dikali 4,2, 5 dikali 4,2. 5 kali ini 42 ya, 10 bawah 1 20 21. Jadi nah ini jawabannya. Baik, ini untuk jawaban nomor 8 ya. Nomor 8 caranya seperti ini, memang cukup panjang. Untuk soal nomor 8. Soal nomor 9, perhatikan gambar prisma segi 5 di samping, ada berapa banyak rusuknya. Kita hitung rusuknya, perhatikan yang satu BG, terus kedua HC, 3, 4, 5. Jadi ada 5 yang tegak dan di atapnya juga ada 5 dan di bawahnya juga ada 5. Jadi jumlah totalnya adalah 15. Jadi untuk rusuk dari gambar prisma segi 5 di sini ada 15. Ini untuk rusuknya ya, jumlahnya ada 15. Dan sekarang ada berapa banyak bidang sisinya? Berarti sisi tegaknya ada 5, atapnya 1, alasnya 1, jadi ada 7. Ada 7. Dan sekarang untuk nomor bagian C, ada berapa banyak titik sudut? Di bawah 5, di atas 5, jadi ada 10. Dan bagian D, hubungkan titik A dengan titik D. A dengan titik D. Kita hubungkan titik A dengan titik D. Apakah termasuk diagonal bidang? Coba jelaskan. Pertama, diagonal itu adalah garis yang membagi bidang menjadi beberapa bagian. Jadi misalkan di sini segi 4. Nah, ini adalah diagonalnya. Jadi yang ini diagonalnya. Jadi kalau ada misalkan ada seginya seperti ini, berarti ini ke sini itu sudah menjadi diagonal. Ini ke sini sudah menjadi diagonal dan ini juga menjadi sebuah diagonal. Jadi yang membagi bidang menjadi beberapa bagian ya. Jadi panjang dari A ke D itu adalah bidang diagonal. Terus jadi jawabannya untuk bagian D itu ya. Terus yang E, hubungkan titik sudut A dengan titik sudut H dari A ke H. Terus apakah termasuk diagonal ruang dari A ke H? Nah, yang ini yang dari A ke H itu berarti termasuk diagonal ruang ya, termasuk diagonal ruang karena sudut dari bawah ditarik ke sudut bagian atas dan membelah bangun ruang. Jadi membelah bangun ruang. Jadi itu termasuk bidang diagonal ruang. Terus untuk F, apakah titik ACHF termasuk bidang diagonal ACHF? Kita gambar ACHF-nya, A ke C, terus C ke H, ACHF ya, F berarti yang ini. Nah, ini jelas sudah termasuk bidang diagonal ruang karena bidang ACHF memotong bangun ruang ya, memotong bangun ruang. Jadi ACHF itu termasuk bidang diagonal ruang. Jadi jawabannya iya.